Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan begitu banyak nikmat serta anugerah kepada kita. Kepada yang terhormat, dosen psikologi perkembangan anak dan remaja, Ibu Tanti Ardianti, MPD Kons, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang masalah perkembangan anak pada hari ini. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amanda Afifah, Fahmi Ramadan, Rosada, dan Ulfa Humairah. Baik, demi mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Permasalahan fisik atau motorik. Anak bergangguan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus jika mengalami gangguan gerakan karena kelayuan pada fungsi otak. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi, kurang, dan daksa berarti tubuh. Dalam banyak literatur, cacat tubuh atau kerusakan tubuh tidak lepas dari pembahasan tentang kesehatan, sehingga sering dijumpai judul Physical and Healthy Impairments atau kerusakan gangguan fisik dan kesehatan. Bahkan karena seringkali terdapat gangguan kesehatan. Sebagai contoh, otak adalah pusat kontrol seluruh tubuh manusia. Apabila ada suatu yang salah pada otak atau luka atau infeksi dapat mengakibatkan sesuatu pada fisik atau tubuh, pada emosi atau terhadap fungsi-fungsi mental. Luka yang terjadi pada bagian otak, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah kelahiran, menyebabkan retardasi dari mental atau tunagrahahita. Pada dasarnya, kelainan pada peserta didik tunadaska dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Peserta didik tunadaska memiliki kecacatan fisik sehingga mengalami gangguan pada koordinasi gerak, persepsi, dan kognisi di samping adanya kerusakan saraf tertentu. Kerusakan saraf disebabkan karena pertumbuhan sel saraf yang kurang atau adanya luka pada sistem saraf pusat. Kelainan saraf utama menyebabkan adanya cerebral palsy, epilepsi, spina bifida, dan kerusakan otak lainnya. Ciri-ciri anak bergangguan fisik dan motorik. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, lumpuh, kesulitan dalam bergerak, tidak sempurna, tidak lentur. Kedua, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Ketiga, terdapat cacat pada alat gerak jari tangan, kaku, dan tidak dapat menggenggam. Keempat, kesulitan pada saat berdiri, hiperaktif atau tidak dapat. Secara umum penyebab dibagi dua. Yang pertama, faktor penyebab datangnya dari dalam atau endogen seperti keturunan, penyakit, dan lain-lain. Yang kedua, penyebabnya dari luar atau eksogen. Penyakit lain seperti kecelakaan atau penyakit lain yang menular dari telinga. Macam gangguan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan KMS atau kartu menuju sehat dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Sotjiningsih, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis, atau kelainan hormonal lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan Gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Anak dengan cerebral palsy dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik sebagai akibat spastisitas, atetosis, ataksia, atau hipotonia.
Kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuskular seperti muskular distrofi memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan, namun tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu didasari adanya penyakit tersebut. Permasalahan kognitif. Pengertian dari permasalahan kognitif yaitu semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Fungsi kognitif. 1. Perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. 2. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. 3. Eksekutif. Fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. 4. Bahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. 5. Merasakan. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di Permasalahan bahasa. Pengertian. Menurut Widya Stuti tahun 2008, gangguan perkembangan bahasa, kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Menurut Surjengsi tahun 2003, gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, intelijensia rendah, kurangnya interaksi anak dan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik, seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara jelas. Permasalahan sosial. Pengertian dari permasalahan sosial adalah Surjono mengungkapkan bahwa permasalahan sosial merupakan masalah yang di tengah masyarakat. Masalah yang muncul tersebut memiliki hubungan yang erat dengan nilai atau norma yang berlaku di tengah masyarakat. Masalah tersebut bersifat sosial sehingga perlu pendekatan secara sosial yang menyeluruh. Dampak permasalahan sosial pada anak. 1. Adanya anak merasa takut ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Kedua, adanya anak marah yang berlebihan. Ketiga, adanya anak iri hati kepada teman-temannya. Dan yang keempat, adanya anak ingin menang sendiri di dalam kelas. Permasalahan emosi. Pengertian selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila berpengaruh interaksi sosial dan perkembangan anak. Contoh kecemasan yang dapat dialami anak adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami trauma. Kecemasan merupakan reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Pada anak biasanya terjadi pada anak yaitu dapat berbentuk rasa cemas dan kehilangan kasih sayang dari orang tua. Cemas akan mengalami rasa sakit, cemas karena berada di dekat orang lain. Adapun gejala yang dapat berupa gelisah, menangis, sulit tidur, mimpi buruk, sulit makan, gangguan pencernaan, menarik diri, ketidakmauan ditinggal sendiri. Akan tetapi, sebagian besar kecemasan pada anak terjadi akibat oleh pola asuh orang tua yang kurang tepat, terutama saat awal kehidupan dalam membentuk basic trust atau kepercayaan dasar. Beberapa karakteristik emosi anak yang cenderung negatif dapat diamati dari hasil survei yang dilakukan Izati di Taman Kanak-kanak di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan adanya permasalahan umum yang banyak terjadi, yaitu agresivitas bentuk. Agresivitas yang sering ada pada anak usia dini pada umumnya yaitu pada bentuk verbal maupun fisik, seperti mengeluarkan kata-kata kotor atau verbal, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, memukul. Masalah ini biasanya disebabkan oleh adanya perasaan marah atau permusuhan dan ketika tidak terpenuhinya suatu keinginan. Gangguan belajar spesifik. Pengertian. Gangguan belajar spesifik adalah satuan gangguan atau masalah berupa kesulitan pada anak. Biasanya masalah ini memiliki banyak sebutan lain seperti learning disorder, slow disorder, dan learning disability.
Anak yang mengalami kesulitan belajar umumnya adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan tergolong rata-rata atau bahkan superior. Namun mereka memiliki hambatan atau gangguan memproses informasi sehingga pencapaian akademisnya tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki atau di bawah rata-rata. Ciri khas anak mengalami gangguan ini. 1. Memiliki potensi dan atau fungsi kecerdasan minimal pada tingkat rata-rata. Hal ini dibuktikan melalui tes intelijensi atau skor IQ. 2. Memiliki prestasi akademis yang jelek dan tidak sesuai dengan hasil tes intelijensi, usia, dan tingkat pendidikannya walau sudah mendapat pembelajaran yang optimal. 3. Mengalami kesulitan dalam memproses informasi, seperti membedakan bentuk yang mirip, menirukan gerakan, membedakan kanan dan kiri, serta berbagai kesulitan lainnya. Jenis kesulitan belajar. 1. Kesulitan membaca, disleksia. 2. Kesulitan menulis, disgrafia. 3. Kesulitan berhitung, diskalksia. Dan 4. Kesulitan belajar nonverbal. Dan penanganannya adalah setiap anak yang memiliki gangguan belajar spesifik memiliki perbedaan kesulitan dan perlu penanganan khusus yang lebih spesifik dari psikolog. Pada awalnya, anak akan diperiksa terlebih dahulu untuk diidentifikasi. Anak akan dilihat kemampuannya, kemudian akan ditetapkan metode atau terapi yang tepat dan sesuai agar ia mudah belajar. Baik, demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.